warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi wargi Distrik Jabar. Jumpa lagi dengan saya Dewi Nuraini di podcast Sapa Distrik Jabar seputar aktual pendidikan juara. Baiklah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Tidak hanya satu, tapi kita datangkan 2 orang sekaligus nih. Nah, ada apa sih kita ngundang rame-rame nih ke studio Tikomdik? Topik hari ini kita masih membahas tentang Flipped Classroom Learning. Kalau di episode sebelumnya kita sudah membicarakan tentang kajian teoritis apa itu Flipped Classroom Learning dan tata cara implementasinya harus seperti apa. Nah, di episode ini kita mengundang guru-guru hebat nih yang sudah melakukan piloting Flipped Classroom Learning akhir tahun 2022 kemarin selama 1 bulan. Nah, ini mau dikenalin apa mau kenalan sendiri-sendiri nih? Enggak, Bu. Oh, mau dikenalin aja katanya. Iya. Baiklah, di sini kita ada Ibu Dita Aditya dari SLB Negeri Cileunyi. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dita. Dan ada Ibu Anita Rahayu dari SMA 16 Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Anita ini guru bahasa Indonesia, sedangkan Bu Dita ini guru kelas 5 ya, di SLB Negeri Cileunyi. Ya. Baik, kan ibu-ibu nih udah melakukan piloting ya, Flipped Classroom walaupun singkat, tapi kita akan berbagi pengalaman untuk guru-guru yang sedang melakukan piloting di 13 cabang dinas nih sekarang ini. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan pertama kali nih, peran kepala sekolah dalam penyelenggaraan Flipped Classroom Learning ini seperti apa nih? Mungkin bisa dari Ibu Dita dulu nih. Peran kepala sekolah yang pertama adalah memotivasi. Kemarin waktu itu pas Pak Budi datang, Bapak datang, Ibu mau memotivasi, kita bilang, Bu waktunya sebentar, ayo pasti bisa. Terus perlu apa aja nih katanya gitu. Jadi selain memotivasi, Ibu juga, Ibu kepala sekolah juga menyiapkan apa saja yang kita perlukan gitu. Lalu terus-terusan koordinasi dengan tim karena di sekolah kami ada banyak rombongan belajar, Bu, banyak kehususan. Jadi Ibu ambil setiap kehususan atau hambatan, misalnya anak tunanetra siap tidak, seperti anak tunanetra tidak siap karena anak tunanetra di sekolah kami ada MDVI, Bu, jadi multi jadi jadi yang siap siapa aja, gurunya siapa aja disiapkan, apa aja yang perlu dibantu Ibu bantu, terus ya dari supervisi pelaksanaan, perencanaan dan evaluasi, terus kami disupervisi dan dimotivasi oleh Ibu kepala sekolah. Oke. Gitu. Peranannya sangat vital sekali dari awal nih ya, sampai akhir juga nanti. Ya. Mungkin Bu Anita nih mau menambahkan seperti apa di SMA 16 kemarin? Sama ya, mungkin untuk sebetulnya Flipped Classroom ini kan sudah kita jalankan, cuma tidak bermetode saja gitu, tidak kan, bernama ya, gitu ya. Sebetulnya kan sekarang sudah nggak pakai lagi anak-anak suruh atau enggak gini, udah nggak pakai lagi guru untuk ceramah di kelas kan gitu ya. Betul. Secara tidak langsung kan sebetulnya kita sudah mempergunakan kayak besok silakan buka dulu ya halaman sekian, belajar dulu ya di rumah gitu kan. Sebetulnya nggak ada bedanya, cuma bedanya mungkin kalau Flipped Classroom itu kita menggunakan agak keren sedikit. Kalau di kita itu kita menggunakan dulu pakai buat dulu book creator gitu. Book creator itu supaya anak-anak mau belajar dulu di rumah dengan menggunakan internet ya gitu ya. Nah, makanya peran kepala sekolah di sekolah kita sangat berperan sekali. Yang pertama seperti yang Ibu Dita sampaikan, sama memotivasi untuk kita semua guru, dan kepala sekolah juga berkata kita tuh sebetulnya sudah mempergunakan gitu, cuma nggak sadar aja gitu kan. Cuma tinggal kita cara menyampaikan ke anak seperti apa mungkin dengan tadi kan sebelum si anak belajar di rumah itu supaya anak mau belajar, mungkin kita itu tadi menggunakan books creator atau menggunakan, kan sebetulnya kayak kemarin pandemi kita sudah menggunakan tuh pakai Google Classroom. Sebetulnya kan tidak beda jauh ya, cuma mungkin sekarang ada judulnya Flipped Classroom, jadi agak keren gitu kan. Oh iya ya, ternyata kan sudah mempergunakan gitu. Paling itu aja gitu kan. Berarti kita tinggal improvisasi aja mungkin ya di kelas masing-masing. Baik. Nah,
sebenarnya kriteria tenaga pendidik yang melakukan flipped classroom learning itu harus seperti apa sih Bu? Apakah harus ada kriteria khusus gitu untuk pelaksanaan metode pembelajaran flipped classroom learning ini? Bu Anita dulu. Menurut saya pribadi, kalau untuk kriteria kan kembali lagi ke pribadi ya Bu ya. Kan kalau metode itu sebetulnya lebih ke inisiatif kita ya, gitu ya. Yeah. Kalau kriterianya bagus tapi nggak ada inisiatif, asal buat ini nggak akan jalan gitu. Jadi kalau untuk kriteria kembali lagi ke kemauan guru seperti apa ya, memberikan metode ke anak-anak supaya yang pertama anak tidak jenuh, yang kedua anak tidak bosan. Apalagi anak-anak SMA, terutama anak-anak SMA kan sekarang itu kalau diberitahu itu kan udah, kok Bu gini, Abu malas Bu, udah bosan Bu, kan gitu ya. Jadi kalau nggak dari kitanya, bikin apa lagi ya supaya di kelas aktif, menarik gitu kan. Kalau nggak begitu monoton, meskipun kita menggunakan flipped classroom, misalnya flipped classroom, tapi kalau kitanya nggak memotivasi anak supaya gimana caranya supaya kelas aktif, ya nggak akan berjalan. Jadi intinya kalau untuk guru yang kriteria seperti apa, ya mungkin kembali lagi ya ke gurunya masing-masing. Makanya kita jadi guru juga udah ada kriteria mungkin ya. Seperti itu mungkin menurut saya ya. Berarti harus lebih kreatif mungkin ya Bu kalau pakai flipped classroom learning ini kan. Betul. Nah, kalau di SLB seperti apa nih Bu Dita? Kalau di SLB kriteria tadi betul, semua guru memang harus sudah ya Bu ya, sudah bisa, karena kita saat ini dituntut menjadi guru yang mengikuti teknologi, mengikuti anak-anak sebagai subjek belajar kita gitu. Nah, tapi untuk kriteria yang memang yang betul kata Ibu, yang pertama itu memang kriterianya mau belajar gitu, terbuka dengan hal baru gitu. Karena kalau kalau flipped classroom ini kan menggunakan banyak media gitu. Ini tadi book creator katanya book creator ini kurang tepat, kita belajar lagi ya Bu yang lain gitu. Nah, jadi itu kriterianya semua guru pasti sudah punya kriteria itu, mau belajar dengan teknologi, mau belajar dengan metode-metode yang baru. Ini juga sebetulnya sudah lama, tapi oh iya baru apa nih gitu ya. Terus tapi kalau misalnya untuk kriteria di SLB sendiri, memang program Kemendikbud itu ada yang kalau tidak saya salah tuh permennya ada tentang guru adalah sahabat keluarga. Menurut saya untuk yang guru SLB, kalau guru SMA mungkin ke siswa ya Bu ya, tapi kalau guru SLB memang banyak melibatkan peran orang tua Bu Dewi gitu. Jadi kriterianya yang menurut saya harus semua guru pelajari adalah cara berkomunikasi asertif dengan orang tua gitu. Jadi ya kriterianya mau belajar, mau terbuka, dan komunikasi yang asertif dengan orang tua begitu. Iya betul, karena kan flipped classroom learning ini anak-anak sudah belajar dulu di rumah. Jadi kalau untuk anak SMA mungkin bisa sendiri mandiri. Kalau SLB mungkin harus dengan bantuan orang tuanya ya. Jadi kami mengajarkan dulu orang tua cara pengajarannya kepada anak. Kami Zoom, kami terus-terusan sama orang tua di WA, terus anak pelajari, nanti hari berikutnya kita ketemu anak-anak sudah gitu. Jadi memang peran orang tua itu sangat penting sekali sangat penting di flipped classroom di SLB gitu. Sebetulnya memang dari dahulu sangat penting ya, tapi dengan adanya flipped classroom kita bisa menceritakan nih ke orang tua, klaster balik ini kenapa menjadi baik, karena sama-sama, karena tidak cukup kan kalau di SLB Bu Dewi ada ini Bu, selain tematik kami juga ada program khusus untuk kelas saya sendiri yang hambatan intelektual. Itu program khususnya bina diri, menolong diri, di mana lebih ke kecakapan hidup anak sehari-hari gitu. Ketika saya mengajarkan cara melipat selimut setelah bangun tidur gitu. Saya hanya menceritakan aja, kalau di kelas ada tempat tidur saya, ada selimut saya ceritakan. Tapi akan lebih baik ketika saya buat video lalu saya kirimkan ke orang tua. Itu kan flipped classroom, kelas terbalik itu kirimkan ke orang tua. Nanti saya, mama caranya begini, jadi anak-anak nggak bisa langsung ayo lipat begini, tapi begini satu pegang ini. Nah itu kan lebih baik. Jadi orang tua pun ya kita
guru harus bisa juga ngajak nih memotivasi orang tua supaya mau sama-sama belajar, gitu ya belajar. gitu. Karena akan kembali lagi nantinya memang kebaikannya untuk di rumah juga, begitu. Betul sekali. Ya menarik sekali untuk di SLB ini ya Bu. Kekhususannya itu akan menjadi value tersendiri nih di Flip Classroom Learning ini. Nah, ini kan sebelum memulai piloting ini kan ada panduan ya mungkin dari tim Dinas Pendidikan kemarin itu ya. Nah, apakah panduan itu dielaborasi lagi masing-masing atau misalnya dikolaborasikan dengan MGMP di Mapel di sekolah atau seperti apa Bu Anita? Iya. Kita mengkolaborasikan dengan MGMP terutama karena di 16 itu yang kemarin mengimplementasikan dulu yang 1 bulan itu Bahasa Indonesia dan Matematika. Ya. Kebetulan Bahasa Indonesia saya dan rekan saya yang mengajar di kelas 11. Jadi kita mengkolaborasikan dulu mau pakai apa sih caranya supaya si anak itu mau belajar di rumah gitu. Makanya kita kebetulan ada yang pernah mengikuti itu tadi box creator itu kan supaya si anak mau membaca. Nah pada akhirnya kita membuatkan itu dulu, diberikan seminggu sebelumnya atau paling sedikit 3 hari sebelumnya untuk dipelajari oleh anak, dan kita menggunakan box creator itu dan anak alhamdulillahnya memang mau belajar gitu dengan menggunakan box creator itu. Mungkin kendalanya karena online gitu, ya mungkin kendalanya hanya di kuota. Paling anak-anak bilangnya begitu, ibu kuota aku habis. Kadang saya suka begini, kalian kalau giliran buat IG aja ada kuotanya, giliran buat belajar kan gitu. Makanya saya berpikir gimana caranya, apa nggak kita belajar lewat IG aja sih, bilang begitu, karena anak-anak itu antusias sekali kalau memang betul. Di sosial media tuh eksis banget. Ada gitu yang ber-IG-IGan tuh anak antusias sekali. Tapi kemarin itu saya menggunakan box creator agak mending karena di situ kita buatkan apa aja kita bisa Bu. Dari awal sampai nanti kita ketemu lagi di kelas untuk bahan berikutnya itu semua sudah ada di situ. Jadi si anak betul-betul mengikuti panduan dari situ. Jadi kita berkolaborasi, paling kolaborasinya dengan gimana ya caranya supaya anak mau supaya belajar di rumah dulu gitu. Paling gitu aja Bu. Karena kan mungkin dari mata pelajaran yang lain juga banyak PR gitu ya. Jadi kan kita harus mau bagaimana mengantisipasi supaya mereka mau belajar pelajaran kita lebih semangat gitu ya. Nah, kalau di SLB seperti apa nih Bu? Karena ketika datang Bapak terus ini Flip Classroom, kami lihat contohnya itu tidak ada yang SLB. Jadi dari yang panduan itu kami terus-terusan Ibu Kepala Sekolah terus-terusan briefing sama tim. Jadi tim bukan hanya guru kelas aja, tapi wali Wakasek, TU yang nantinya membantu memang. Jadi terus-terusan apa ini yang cocok gitu yang untuk kita gitu, untuk sekolah kita yang cocok apa, untuk yang kelas aja nanti setelah sekolah cocok lalu kelas, karena ada 3 hambatan yang kemarin ikut, yang autis cocoknya bagaimana, belum tentu cocok di hambatan intelektual gitu, atau yang ada hambatan pendengaran dan bicara gitu. Jadi memang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari siswa, dari materi seperti itu Bu. Jadi disesuaikan lagi dari panduan tersebut gitu. Jadi kami terus-terusan pelajari. Alhamdulillah dengan Flip Classroom ini Bu, jadi kami juga ada masukan karena kami tahun ini ada ajaran ini ada ULD, unit layanan disabilitas. Itu untuk anak-anak yang di Pispulen, itu anak-anak yang mengalami hambatan mental. Jadi mereka tidak bisa tiap hari ke sekolah gitu. Jadi ketika ada Flip Classroom itu juga menjadi pintu buat kami. Oh iya, ini bisa ini diterapkan ke sini. Jadi akan lebih baik kalau ini bermanfaat untuk yang lain juga gitu. Jadi kami terus-terusan briefing dengan tim-tim terkait, psikiater, psikolog begitu. Jadi ya selama ini
takutnya kan ngelihat apa gitu. Karena ketika pernah datang ke sekolah itu ngelihat tukang jualan, dia histeris gitu. Nah, jadi ketika kami memberikan video, terus mereka mempelajari, ketika kami mengajar juga flip classroom, menerapkan flip classroom itu juga blended Bu. Jadi ada yang di sekolah, ada yang di rumah, ada yang di Visvulen itu di ULD. Nah, buat anak-anak SLB juga banyak Bu yang Down syndrome memang kesulitan ke sekolah gitu. Itu pertama karena kesehatan, kedua memang jam tidur gitu. Setelah pandemik ini kan kemana-mana ya Bu, ya. Jadi ada yang jam tidur, jam tidurnya itu terbalik Bu. Jadi malam-malam dipakai bangun gitu, berkegiatan, pagi tidur gitu. Walaupun kata saya mama biarin di sekolah juga, di rumah juga, tapi pagi itu mandi, pagi itu bangun. Jadi ketika itu ada Zoom sama Bu Guru sama teman-teman, dia jadi mau walaupun sambil gitu. Tapi setelah itu tuh mereka ikutin gitu. Jadi dengan adanya flip classroom ini, dari panduan dari itu kami kolaborasi, kami cari yang terbaik yang memang menguntungkan buat anak-anak begitu Bu. Oke. Ya, jadi panduan yang dari tim Disdik itu kemarin diimprovisasi ya, menurut kebutuhan ibu guru masing-masing. Nah, ini biar pada tahu nih Bapak Ibu guru yang akan piloting di awal bulan Mei ini nih. Nah, mungkin bisa dijelaskan step-stepnya gitu Bu, dari awal sampai di satu meeting itu harus seperti apa nih step-stepnya? Mungkin Bu Anita bisa dijelaskan terlebih dahulu. Mungkin dari awal yang kita ada kedatangan dulu ya, mungkin ya dari tim PEM ini memberi gambaran mengenai flip classroom itu seperti apa, dan kemudian terutama dari kurikulum, dari Wakasek kurikulum dan kepala sekolah memberitahu ke kita supaya ada pembelajaran flip classroom yang dalam arti kata pembelajaran terbalik gitu kan. Dan dari situ kita sering ada masukan-masukan baik dari kurikulum, begitu juga dari kepala sekolah, diberitahukan supaya dikembalikan lagi ke setiap guru mau seperti apa nih cara pembelajarannya. Yang terpenting kita tahu saja arti dari flip classroom itu seperti apa. Jadi bukan terbaliknya itu seperti apa. Jadi mungkin itu yang pertama yang harus kita pahami dulu, yang disebut kebalik itu seperti apa sih gitu. Apa gitu ya. Dari situ kita cari tahu, berikut sharing-sharing dengan sesama guru dan kurikulum juga ibu kepala sekolah. Intinya kan kita udah nggak usah lagi memberikan metode ceramah di kelas gitu kan. Si anak sudah diberikan di rumah pembelajaran seperti apa, nanti di berikutnya pembelajaran berikutnya, pertemuan berikutnya kita tinggal mana sih anak yang belum dimengerti gitu. Jadi intinya kita harus memahami dulu flip classroom itu seperti apa. Kalau sudah tahu intinya seperti apa, kesana juga enak kok gitu. Dan ternyata memang enak dijalankan gitu. Yang pertama, kalau sudah dijalankan, kita nggak usah terlampau banyak ngomong di depan kelas gitu. Jadi ternyata anak yang banyak suara ya. Jadi ternyata anak yang lebih antusias gitu kan, yang lebih banyak bertanya. Dan pertanyaan itu juga nggak usah dulu kita yang menjawab kan gitu. Biarkan dulu mereka yang mencari-cari tahu kan gitu. Gitu. Jadi intinya itu saja, cari tahu dulu deh flip classroom itu seperti apa. Intinya kan biar si anak mau belajar di rumah gitu kan. Supaya nanti begitu datang ke sekolah, kita sudah tinggal diskusi aja gitu. Udah nggak usah harus mengajarkan lagi misalnya artikel itu apa ya, udah nggak begitu lagi gitu kan. Jadi tinggal si anak mana yang akan kalian tanyakan, mana yang akan yang tidak dimengerti gitu kan.
Jadi kita tinggal sharing, tinggal diskusi, tinggal cari tahu, tinggal mendiskusikan, dan akhirnya kita punya kesimpulan seperti apa. Paling gitu aja. Mudah, justru lebih enak gitu ya. Lebih enak buat guru ya. Iya, makanya kepala sekolah, ibu kepala sekolah mencanangkan itu untuk di ajaran tahun baru ini. Tidak hanya bahasa Indonesia dan matematika saja, untuk menggunakan metode flip classroom ini, semua mata pelajaran kita menggunakan flip classroom. Oke, udah boleh dicoba nih semua mata pelajaran ya? Iya, gitu paling. Oke. Baik, nah ini kalau di SLB gimana? Pasti lebih khusus nih soalnya persiapannya, persiapan sebelum flip classroom. Sama untuk basic mungkin dasar dari flip classroom sendiri. Yang kedua memang adanya perencanaan pembelajaran yang lebih matang, Bu. Perencanaan pembelajaran yang lebih matang itu melibatkan banyak orang gitu. Biasanya saya hanya buat sendiri atau enggak dengan rekan saya gitu berdua, tapi ini lebih banyak ini lebih cocoknya apa gitu. Media pembelajaran yang kita gunakan apa, lalu media pembelajaran, lalu apa saja yang materi, bagaimana ke orang tua begitu, dan waktu-waktu seperti itu kami pelajari gitu. Nah, yaitu di perencanaan sebetulnya, dan di pelaksanaannya kita harus bisa tahu, kita tulis apa aja nih plus minusnya gitu. Lalu kita pelajari lagi, kita perbaiki lagi. Sebetulnya itu aja, Bu, yang lebih enak itu kitanya terbuka apa yang jadi kekurangan gitu. Lalu kitanya mau belajar terus-terusan kayak media ini nggak tepat. Kenapa? Ganti lagi kalau nggak ditambahin. Nah, seperti itu. Jadi kitanya memang harus menerima dan terus belajar, dan akan ketemu yang oh iya seperti ini bagus gitu. Oh iya, anak ini lebih semangat kalau video YouTube-nya menggunakan ada foto mereka begitu. Jadi jangan takut kalau awal-awal aduh takut salah, takut ini. Kami juga melaksanakan itu ya, Bu ya. Betul. Akhirnya Prof bilang ini sudah seperti ini ya, memang pembelajaran itu seperti ini, kata Prof gitu. Jadi percaya diri saja begitu ya, dan jangan takut. Kami memang ya kalau misalkan ada apa-apa kami siap ya, Bu ya gitu. Mau konsultasi atau sharing atau apa, ayo gitu. Ya, jadi jangan takut nih Bapak Ibu guru yang ada di semua cabang dinas pendidikan yang akan melakukan piloting nanti awal bulan Mei, bisa langsung menghubungi Ibu Anita dan Ibu Dita nanti untuk di yang SLB ya. Nah, tadi Bu menyinggung yang koneksi internet tadi kan, Bu, kuota saya habis nih. Terus Ibu gimana nih menyikapi hal itu? Ya, kebetulan kan kalaupun misalnya sampai begini, Bu, gimana kalau kuota saya pas belajar di rumah habis gitu kan? Saya bilang begini, nggak mungkin, saya bilang begitu. Segimana-gimananya juga yang namanya kuota mah nggak mungkin sampai habis banget, saya bilang begitu. Sama kan begini, makanya kalau sampai nggak bisa betul-betul nggak bisa buka di rumah nih malamnya, berarti kamu mau tidak mau sebelum jam 6.45, karena kita masuk 6.45 kan, sebelum jam 6.45 gitu ya? Kalian sudah ada di sekolah, pakai pergunakan internet yang ada di sekolah, wifi di sekolah gitu kan. Bu, masih ngantuk ya, makanya itu kan solusinya, saya bilang begitu. Ibu udah ngasih solusi ya, saya bilang begitu. Berarti kalau yang nggak punya kuota di rumah, berarti sebelum jam 6.45 kalian sudah ada di sekolah untuk mempelajari berikutnya apa yang harus kalian pelajari. Jangan sampai ketinggalan. Teman-teman yang lain sudah mempelajari, kalian belum mempelajari, ntar cengok sendiri, saya bilang begitu. Ngerti sendiri ya. Oh ya, Bu, nggak deh, Bu, kalau begitu saya beli deh kuota. Akhirnya mereka pada begitu gitu. Kalau dikasih solusinya habis pagi-pagi ke sekolah, nggak mau ya, mendingan di rumah aja beli kuota. Nggak udah, Bu, saya beli aja. Ya makanya saya bilang begitu. Dan gini, Ibu paling kesel deh ya kalau giliran ngepoin IG orang aja. Manteng terus ya, semangat gitu. Kenapa ini ngepoin books kreatornya Ibu nggak mau, saya bilang begitu. Ya deh, Bu, kalau begitu akhirnya si anak-anak sampai buat si anak-anak itu ada kelas, kebetulan kan saya kemarin tuh pakai kelas 12 MIPA 2. Anak-anak sampai buat video loh, Bu. Sampai membuatkan video, mereka diskusi, apa sih flip classroom katanya. Mereka diskusi dan dibuatkan videonya dan di-share-kan ke saya. Saya bilang, ih kamu kreatif banget, saya bilang. Anak-anak sampai bilang, Bu, ternyata enak juga ya pakai flip classroom katanya gitu. Tapi ada beberapa yang memang mungkin anak-anak yang bilang, yang aktif ya aktif, nggak aktif ya nggak aktif. Tapi ternyata nggak juga sih bilang. Yang awalnya nggak aktif, Bu, ikutan aktif. Sampai ikutan aktif, sampai saya bilang, cengah sendiri. Kita kan tahu ya, Bu ya.
nih anak perasaan nggak pernah deh bertanya. Jangankan bertanya, kita tanya aja. Ngerti Bu? Ya gitu. Kemarin menggunakan Flip Classroom 3 kali kita pertemuan selalu buat pertanyaan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berhasil Bapak. Iya, memang berhasil. Dan saya terapkan kebetulan kemarin Pak siapa ya? Saya lupa yang mengikuti saya mengajar di kelas. Zidni, Mas Zidni. Ya. Sampai bilang begini. Udah dong, berhenti dong pertanyaannya. Sampai kewalahan. Apa? Saking aktifnya semuanya ya. Saking aktifnya si anak-anak, jadi udah ya, berhenti dulu ya pertanyaannya. Jadi memang banyak ternyata yang kita tahu itu sebetulnya Bu, dari anak-anak itu banyak keingintahuan. Karena mungkin kalau kita dulu kita menggunakan metode ceramah, terbatas mungkin ya. Terbatas dalam arti kata begini. Kalau menggunakan metode ceramah, taruhlah kita 2 jam pertemuan itu 1 jam untuk menerangkan di kelas. 1 jam untuk diskusi itu nggak akan cukup. Kalau menggunakan Flip Classroom, 2 jam itu penuh kita bisa menggunakan untuk diskusi. Karena si anak kan sudah belajar di rumah. Iya. Jadi justru memang enak banget ya untuk Flip Classroom ini. Terutama kita bisa lebih menggunakan metode diskusi gitu kan. Hemat waktu jadi hemat waktu gitu kan. Iya, gitu kan si anak itu ternyata kan itu tadi banyak yang ingin dipertanyakan, banyak ingin tahu. Kalau kita tidak menggunakan Flip Classroom atau kita masih menggunakan metode yang ceramah itu, 1 jam sudah habis tergerus oleh kita sendiri ngomong sendiri di kelas gitu kan, di depan kelas. Terkadang kalau mendengarkan si anak, ada yang itu tadi HP terus ngobrol terus. Tapi kan kalau kita begitu anak sudah belajar di rumah, begitu datang ke sekolah, begitu pembukaan dan sebagainya, langsung udah nyambung gitu ya. Guru dan siswa sudah membicarakan topik yang sama. Betul. Gitu ya. Apa yang ingin kalian tanyakan? Belum juga udah angkat tangan, Bu, ingin ditanyakan. Saya sampai, oh iya. Ternyata itu tadi Bu, memang kita dituntut untuk lebih kreatif, lebih aktif juga gitu kan gurunya ya. Betul. Anak lebih aktif, kita harus lebih aktif lagi kan. Iya, jadi memang itulah yang saya rasakan gitu, memang banyak banget manfaat dari kelas terbalik mungkin. Bukan dunia terbalik. Bukan dunia terbalik. Kelas terbalik gitu ya. Nah, Bu Dita gimana nih? Apakah ada keluhan koneksi internet nggak dari orang tua nih untuk di SLB? Kalau koneksi sih tidak, kalau dari orang tua tidak ada yang mengeluhkan tidak itu ada ya? mengeluh karena mereka tahu ketika mereka tidak ada di kelas berarti ada di harus menyediakan itu. Tapi yang sulit ini yang di ULD Bu, karena di Parompong bagian atas gitu sulitnya. Jadi kami dibantu sama mahasiswa-mahasiswa. Jadi ada beberapa koneksi gitu. Terus memang kesulitan waktu itu, saat itu kita cerita ke Pak Zidni, kita cerita di grup, katanya oke, nanti kita bantu. Jadi apa yang kurang waktu itu saat itu langsung gitu Bu ya. Yang jadi negatif malah karena kerja sama orang tua yang ini Bu, saat kemarin itu jadi kita pretest orang tua itu tidak subjektif gitu terhadap anak gitu. Jadi nilai pretest itu di rumah 80 Bu misalnya. Tapi ketika kita anaknya belum bisa, karena kita tahu gitu, Mama kalau nggak bisa nggak apa-apa, anak nggak bisa nggak masalah kan, belajar namanya gitu ya. Gitu. Kok di rumah bisa ya Bu, divideokan bisanya, oh iya ternyata melipat selimutnya sambil dibantu, iya bisa gitu. Nah seperti itu yang memang jadi pretestnya sebetulnya jadi waktu itu jadi lebih baik di sekolah saja gitu Bu. Jadi pretest kan ada pretest, terus ada post-test ya gitu. Kenapa nilai post-testnya lebih kecil daripada pretest? Apa kami yang salah begitu kan ya Bu ya guru? Lalu kami libatkan mahasiswa juga. Mahasiswa saat itu ada yang lagi PPL di UPI. Ibu, kita minta videonya gimana Bu ke orang tua ketika lagi pembelajaran, lagi pretest seperti itu gitu. Terus pas dilihat, oh iya gitu. Jadi ketika tematik mereka ditarik dari sini ke sini. Padahal kan bisa kerjakan aja gambar ini dengan gambar yang sama, misalnya apel dengan apel misalnya begitu ya Bu ya untuk di SLB. Walaupun kelas 5 gitu, apel merah dengan apel merah
tarik aja garis yang sama gitu. Kalau pretest kan sama kita gitu, tapi mana apel merah, mana? Nah, kalau orang tua kan begitu. Jadi saat itu kekurangannya itu karena orang tua yang megang, ada juga sisi negatifnya. Jadi kami komunikasikan lagi, Mama, sebetulnya kalau misalkan pretestnya udah tinggi, mau apa lagi belajarnya gitu. Jadi kami ceritain nggak apa-apa, nggak bisa gitu. Karena kalau nilai pretest kan awalnya kami share ya Bu ya. Setelah itu nggak kami share gitu. Setelah kita tahu kenapa ya pretestnya lebih itu. Saat itu juga dibahas di grup ya Bu. Terus kita malah oh iya berarti pretest lebih baik di sekolah gitu Bu. Oke. Iya. Baik. Nah, tadi kalau lihat Bu Dita kayaknya sering banyak kontennya pakai video ya Bu, mungkin di SLB. Video dan pakai website yang worksheet yang ada di website gitu ya gitu. Terus kami juga ada juga kalau SLB memang satu kelas beda-beda anak ya Bu ya. Jadi dikasih sama kita ada yang paket modul ya, modul ajar begitu ya. Nah, kalau Bu Anita sendiri banyaknya mengunggah di Book Creator itu video atau apa nih Bu? Book Creator itu mencakup video bisa dimasukkan. Ya, jadi semua ada di situ. Kita mau bikin apa sih? Di situ ada. Nah, kelebihan Book Creator itu gitu. Mau ngambil link bisa. Gitu. Jadi Book Creator itu lebih ke media, gitu, media yang memang di dalam media itu bisa kita buatkan apapun kita bisa, suara kita bisa masukkan. Jadi mau kita buatkan video sih bisa masukkan. Kita males buat video, kita ngambil link dari YouTube bisa dimasukkan. Jadi anak kan nggak bosen. Gitu. Banyak pilihannya mungkin ya. Jadi dalam satu box creator itu, di box creator itu semua mencakup. Misalnya kita menggunakan suara kita. Tolong ya anak-anak untuk pembelajaran berikutnya kalian harus, si anak tinggal mijit di situ gitu. Jadi itu udah suara ibu gitu ya. Itu. Jadi lebih personal. Oh, beneran nih ibunya. Iya, jadi memang seperti belajar di rumah, tapi kok suara gurunya ada ya. Gitu. Jadi kan si anak lebih antusias gitu. Jadi tolong dicatat ya, jangan sampai lupa seperti itu. Jadi kita lebih ke, makanya mungkin books creator itu kan apapun kita bisa membuat sekreatif mungkin apa kita buatkan di situ bisa gitu. Jadi si anak mau mendengar suara kita ada, mau lihat video pembelajaran kita misalnya ada, kebetulan kan waktu yang pandemi itu kan kita membuat video-video pembelajaran. Terkadang saya kalau misalnya nggak ngambil dari link YouTube, kita pakai link sendiri yang dari YouTube sendiri, kita buatkan, kita masukkan. Saya masukkan yang itu Bu. Jadi memang di dalam Books Creator itu sudah mencakup semua gitu. Tata cara supaya si anak nantinya begitu di kelas harus bagaimana juga udah tinggal disesuaikan gitu. Gitu. Jadi Book Creator nih disarankan untuk dipelajari lebih dalam ya untuk Bapak Ibu guru mungkin yang awalnya memang ribet. Tapi kalau udah dijalani ternyata jadi gampang ya, ketagihan gitu. Jadinya ketagihan, buat lagi ya gitu. Asal jangan diberhentikan untuk libur dulu aja. Kalau libur kita kadang suka ikutan libur. Oke, baiklah. Mau nanya nih, kalau tadi kan ada tolak ukur bahwa nih si Flip Classroom ini udah berhasil nih. Nah tadi kan Bu Anita bilang anak-anak jadi lebih aktif. Terus tadi kalau mungkin Bu Dita post testnya tadi mungkinnya ada peningkatan dari pretest. Nah selain itu apa lagi nih Bu Dita? Kalau di SLB memang dilihatnya memang dia sudah bisa melipat selimut, dia sudah bisa kalau yang anak tunarungu ada anak yang hambatan pendengaran dan bicara, berarti BKPBI-nya itu sudah bagus. Jadi kami lihatnya memang lebih ke keterampilan, jadi lebih keterampilan. Lalu ketika Ibu, aku kemarin belajar Bu ini, nah itu juga buat SLB memang tidak lihat di ujungnya saja, tapi selama pelaksanaan itu kami lihat gitu Bu, dipantau terus gitu. Karena memang kalau misalnya nilai bahasa Indonesia bisa dilihat akhir ya Bu ya, tapi kalau misalkan program khusus gitu itu memang dilihatnya memang keterampilan gitu Bu. Jadi dilihatnya ya selama pembelajaran itu begitu. Dan hasil piloting kemarin itu berpotensi positif gitu, positif, berdampak positif terhadap siswa ya.
kami juga terima dari orang tua juga, ibu lebih enak ya di begini ya Bu ya gitu. Jadi lebih enak walaupun awalnya Bu ribet gitu. Awal-awal ya, awal-awal ribet. Iya, Mah sebisa Mama gitu. Kita nggak harus gini mah, enggak, Mah sebisa Mama. Ya nggak bisa apa ceritakan gitu. Karena kami di sini guru sahabat dari keluarga begitu. Jadi ibu ayahnya tidak ikut bekerja sama katanya begitu. Terus kita hanya bisa mendengarkan ya Bu ya. Ya, nanti Mama mungkin ini bisa PR ya ini YouTube-nya Kenzi dibaca dulu, nanti tolong tesin soalnya sama Mama begini begitu. Ya. Oke. Tadi Bu Anita selain anak-anak lebih aktif di kelas, apa lagi nih yang tolak ukur yang terlihat bahwa flip classroom ini telah berhasil? Ya, kalau untuk menurut saya kalau untuk flip classroom ini kan lebih ke proses ya, lebih ke proses. Kalau untuk akhir penilaian itu kan lebih ke beda lagi deh. Saya lagi cari prosesnya dulu gimana gitu. Terutama si anak itu lebih percaya diri. Itu yang awalnya kan suka begini. Anak yang baru bertanya itu, yang tidak pernah bertanya itu kan selalu emang bisa gitu kan. Sekali dibegitukan nggak apa-apa saya bilang begitu kan, karena si anak ternyata ada potensi gitu, karena si anak mau belajar di rumah. Berikutnya pertemuan berikutnya si anak bertanya lagi, dan akhirnya kan si anak pede ya, percaya diri ya, karena dia mau belajar bertanya gitu. Minimal bertanya aja beberapa kali pertemuan, ternyata si anak ini tuh selalu bertanya Bu. Saya pikir ternyata dengan menggunakan ini kepercayaan diri anak itu meningkat gitu. Jadi ada kemauan awalnya untuk belajar, dan pada akhirnya dia begitu masuk ke kelas percaya diri, saya punya pertanyaan nih yang harus dipertanyakan ke guru dan teman-teman, dan akhirnya dia banyak bertanya. Dan begitu juga kalau siapa mau tanya poin ya, jadi si anak tuh kan mengejar poin gitu. Karena kalau untuk saya pribadi, kalau untuk hasil akhir itu Bu nggak terlampau bukan berarti tidak penting, tidak penting, proses bukan tujuan utama mungkin ya. Betul. Karena saya ingin melihat prosesnya. Karena begini, belum tentu prosesnya baik gitu, di akhirnya juga baik, ataupun sebaliknya gitu kan. Belum tentu prosesnya jelek, di akhirnya juga jelek. Jadi kalau prosesnya sudah baik, mungkin mudah-mudahan di ujungnya juga pasti baik gitu kan. Proses tidak akan mengkhianati hasil lah istilahnya kan gitu ya. Kalau si anak ada kemauan minimal gitu, yang biasanya ulangan hariannya juga pas KKM kemarin saya lihat, ada kemajuan Bu, naik berapa poin gitu. Karena mau belajar kan gitu intinya. Itu mungkin yang saya rasakan, si anak lebih percaya diri gitu. Yang tidak mau bertanya, akhirnya dia selalu ingin bertanya. Dan jadi akhirnya mau belajar lebih giat lagi mungkin betul, siswa-siswanya. Baik, ini pertanyaan terakhir nih. Ada pesan atau tips nggak yang ingin disampaikan untuk guru-guru yang akan piloting nanti nih bulan Mei ini dari Bu Anita mungkin? Apa ya? Tips dan triknya mungkin? Tipsnya ya intinya kita mau kreatif ya. Itu terus harus kreatif berarti yang pertama mungkin diri kitanya dulu ya. Harus mau kreatif, harus mau belajar, harus mau banyak bertanya, mencari info-info dari, apalagi sekarang dari Google, mungkinnya nggak terlampau sulit mungkin. Dan kalau sudah dijalani enak kok, dan bakal ketagihan gitu. Ternyata mendingan flip classroom deh daripada kita harus ceramah dulu gitu. Kalau mau menggunakan itu paling itu aja. Yang pertama ya itu tadilah, kitanya harus kreatif dan inovatif gitu ya. Mencari pembelajaran untuk bisa dipelajari di rumah itu seperti apa supaya anak mau membuka gitu. Karena kalau tidak menggunakan pembelajaran yang kreatif, mungkin gitu ya, ada kemungkinan anak juga malas untuk belajar sendiri. Boring anak juga nggak akan mau gitu belajar di rumah, apalagi untuk belajar di rumah sendiri, buka HP, cuma lihat PPT aja gitu ya. Aduh, malas banget gitu. Mendingan ngecek IG ya. Gitu betul. Minimal kita kalau ada kreatif dari kita kan, si anak awalnya iseng, pengen tahu si ibu bikin apa sih kan gitu ya. Apa sih si ibu tuh bikin apa sih, video apa sih, minimal kan dibuka. Minimal tertarik dulu gitu. Tertarik dulu, pada akhirnya si anak mau mempelajari. Ya, gitu aja paling. Mungkin Bu Dita ada tips untuk
guru-guru SLB? Kalau tips dari saya itu sama-sama ibu mau belajar, terbuka hal-hal baru, terus kata saya sih download aplikasi seperti Canva, Quizizz, terus yang Kemendikbud sudah siapkan itu rumah belajar dan aplikasi-aplikasi lain, karena itu wawasan buat kita dan sebenarnya modal gitu. Terus dan itu ada materi tentang guru sahabat keluarga. Menurut saya itu sangat membantu sekali, karena kita guru SLB itu sama orang tua gitu, dan nggak mudah Bu Dewi. Kita sama orang tua itu nggak mudah gitu. Kalau mengajar anak kita bisa, tapi kalau mengajar orang tua itu effort dari kitanya harus memotivasinya begitu. Jadi memang komunikasi, belajar lagi komunikasi, seperti itu tipsnya. Dan triknya sih jangan takut salah gitu, terus maju aja, banyak yang membantu insya Allah gitu, banyak yang membantu begitu. Terima kasih banyak nih ibu-ibu yang sangat spesial sekali, Bu Anita, Bu Dita, terima kasih sudah berkunjung ke Tikomdik. Dan semoga nanti di tahun nanti di tahun ajaran baru mungkin nanti di bulan Juli ya. Semoga sudah bisa anak-anaknya sudah bisa belajar dengan flip classroom semuanya di semua mata pelajaran dan di semua kelas gitu ya. Terima kasih banyak kehadirannya. Dan ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk like dan subscribe di YouTube Distrik Jabar. Dan nanti kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.